Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunita Fitriani dari kelas TK1A. Saya di sini akan melakukan percobaan penyearah gelombang penuh. Pertama itu pengertian dari penyearah gelombang penuh, yaitu sistem penyearah gelombang yang dapat menyearahkan semua siklus gelombang baik fase positif maupun pada fase negatif. Secara umum, penyearah gelombang penuh dapat dilakukan atau dibuat dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan 2 diode dan 4 diode. Berikut adalah rangkaian yang saya akan gunakan untuk melakukan percobaan, yaitu menggunakan 2 diode, 3 kapasitor, 5 resistor, dan menggunakan trafo CT. Ini adalah langkah-langkah percobaan yang saya gunakan nanti untuk mengetahui berapa Vs-nya dan Vdc-nya. Baik, kita menuju ke aplikasi Proteus untuk melakukan simulasinya. Nah, sini saya sudah membuat rangkaian seperti pada PowerPoint tadi. Di sini saya menyeting fungsinya menggunakan frekuensi 50 dan amplitudenya 326 volt. Kita munculkan gelombangnya dulu. Nah, ini adalah gelombang ketika semua switch-nya terbuka. Dan yang pertama yaitu ketika switch B on. Ketika switch B on menghasilkan volt AC-nya 12,0, volt DC-nya yaitu 0, dan menghasilkan gelombang penyearah gelombang setengah. Percobaan yang kedua yaitu ketika switch X on dan switch B on. VAC-nya yang dihasilkan 12,0 dan VDC-nya yang dihasilkan yaitu 0, tapi gelombang yang dihasilkan sudah membentuk penyearah gelombang penuh. Yang ketiga yaitu ketika switch X on, switch 1 on, dan switch A on. Pada switch 1 terdapat kapasitor sebesar 100 mikrofarad dan pada switch A resistornya 500 ohm menghasilkan VAC-nya 12,1 dan VDC-nya 14,8 dan menghasilkan gelombang seperti ini. Yang selanjutnya yaitu ketika switch X on, switch 1 on, dan switch B on. Pada switch B terdapat resistor 1 k ohm menghasilkan VAC-nya 12,1 volt dan VDC-nya 15,5 volt. Gelombang yang dihasilkan seperti ini. Lebih pada garis biru lebih levelnya. Lalu ketika switch X on, switch 1 on, dan switch C on. Pada switch C terdapat resistor 10 k ohm menghasilkan VAC-nya 12,1, VDC-nya 16,2, dan pada gelombang yang dihasilkan garis biru sudah menjadi garis lurus. Selanjutnya ketika switch X on, switch 1 on, dan switch D on menghasilkan gelombang seperti switch switch pada C, yaitu garis birunya sudah lurus
dan VDC-nya menghasilkan 16,3. Lalu switch X on, switch 1 on, dan switch E on. Terdapat resistor 100 ohm menjadi seperti ini gelombangnya dan menghasilkan VDC-nya 16,4 volt. Lalu switch 1 dimatikan, switch 2 on, dan switch A yang on. Pada switch 2 terdapat kapasitor 470 mikrofarad karena fungsi kapasitor yaitu sebagai filter untuk mengecilkan variabelnya. Jadi garis biru yang dihasilkan itu semakin seperti garis lurus. Yang dihasilkan VAC-nya 12,1 dan VDC-nya 15,9 volt. Lalu VX on, switch 2 on, dan switch B yang on. Menghasilkan gelombang seperti ini, VAC-nya 12,1 dan VDC-nya 16,1. Switch B off, switch C on. Pada switch C, gelombang birunya sudah menjadi garis lurus saja dan menghasilkan VDC-nya 16,3 volt. Lalu switch D on yang dihasil sama seperti switch C, garisnya sudah lurus dan VDC-nya menghasilkan 16,3 volt. Lalu yang switch X on, switch 2 on, dan switch E on. Dihasilkan VAC-nya 12,1, gelombangnya seperti ini, garis birunya sudah lurus, dan VDC-nya 16,4 volt. Lalu switch X on, switch 3 on, dan switch A yang on. Pada switch 3 terdapat kapasitor sebesar 100 mikrofarad. Sama seperti rangkaian pertama switch 1, hasilnya 12,1 volt pada VAC dan VDC-nya 14,8 dan menghasilkan gelombang seperti ini. Lalu switch X on, switch 3 on, switch B on. Dan menghasilkan VDC 15,5, VAC-nya 12,1 dan gelombangnya seperti ini. Lalu switch X on, switch 3 on, switch C yang on, menghasilkan VDC-nya 16,2, VAC-nya 12,1, dan gelombang birunya sudah menjadi garis lurus. Berikutnya switch X on, switch 3 on, switch C on. Menghasilkan VDC-nya 16,3, VAC-nya 12,1 volt, gelombangnya seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu switch X on, switch 3 on, switch E on. VDC yang dihasilkan yaitu 16,4 dan VAC-nya 12,1 volt. Ini adalah gelombang yang dihasilkan. Garis biru membentuk garis lurus dan gelombang yang berwarna kuning menjadi seperti ini. Baik,
kembali ke PPT. Nah, ini adalah hasil percobaan yang tadi saya lakukan. PDC yang dihasilkan seperti ini. Dan PSS-nya seperti ini. Sama. Jadi, selanjutnya kesimpulan. Mana yang lebih baik? Gelombang punya arah penuh atau punya arah setengah? Yang lebih baik menggunakan penyearah gelombang penuh karena lebih efisien daripada menggunakan penyearah gelombang setengah yang hanya mengambil satu siklus saja. Nah, berikutnya yaitu fungsi kapasitor untuk menyimpan arus atau tegangan listrik. Untuk arus DC kapasitor itu berfungsi sebagai isolator penahan arus listrik. Sedangkan pada percobaan kali ini kapasitor yang digunakan berfungsi sebagai filter. Filter berfungsi untuk mengurangi faktor ripple sehingga arus yang dihasilkan akan mendekati sebuah garis lurus. Seperti pada switch C dan DE. Nah, ketiga yaitu cara kerja kapasitor pada sebuah sirkuit elektrolit. Apabila kapasitor dihubungkan ke baterai, yang terjadi yaitu plug pada kapasitor yang melekat pada terminal negatif baterai menerima elektron yang diproduksi baterai. Yang B itu plug pada kapasitor yang menempel terminal baterai positif kehilangan elektron ke baterai. Yang keempat yaitu setelah kapasitor di-charge, kapasitor memiliki tegangan yang sama seperti baterai 1,0 volt dan pada baterai berarti 1,0 pada kapasitor. Untuk kapasitor kecil lebih memilih kapasitor kecil. Tapi untuk kapasitor besar dapat menyimpan muatan listrik lebih bagus kapasitansi besar karena semakin besar kapasitansinya makin kecil ripple yang digunakan. Masing-masing penyearah gelombang setengah dan penyearah gelombang penuh memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sekian percobaan yang saya lakukan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.